حصل. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kenikmatan kepada kita berupa nikmat sehat, nikmat kesempatan, sehingga pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk melanjutkan belajar Al-Qur'an, belajar tajwid Al-Qur'an, yang mana sudah berapa bulan ini kita off, tidak ngaji lagi. Dan alhamdulillah pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita untuk bertemu kembali melanjutkan pembahasan tajwid dasar, yaitu insyaallah pada malam hari ini kita melanjutkan pada juz 1, karena pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyelesaikan juz 30 dan 29. Baik, pada pertemuan yang lalu, pertama kali kita berjumpa, kita membahas tentang Al-Fatihah sebelum masuk surat An-Nas. Namun, tidak ada salahnya kita mengulang kembali, yaitu Al-Fatihah kita. Karena Al-Fatihah ini merupakan surah yang wajib dibaca dalam salat kita. Tanpa Al-Fatihah, maka salat kita itu tidak sah. Karena hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la salatah liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat seorang tanpa membaca Al-Fatihah. Maka kita harus memperhatikan betul-betul, yaitu surah Al-Fatihah kita. Bukan hanya dari tajwid dasarnya, akan tapi ada lahan-lahan yang mungkin di antara kita tidak sengaja bahkan belum mengetahuinya. Ada lafaz jali dan yang lainnya. Baik, kita perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ketika kita membaca surah Al-Fatihah ayat yang pertama ini, kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, ya. Artinya dengan nama Allah, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Namun sebagian di antara orang-orang di luar sana mengatakan membaca Bismillahirrahmanirrahim, haknya diganti dengan ha, maka haknya hirrahma menjadi hirrahma. Ini kekeliruan yang sangat fatal. Yang awalnya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, berubah menjadi dengan menyebut nama Allah Maha menurunkan penyakit melalui hujan gerimis yang berkepanjangan. Langsung berubah maknanya. Jadi kita harus memperhatikan betul-betul surah Al-Fatihah ini. Apalagi di antara kita yang sering menjadi imam salat. Terus di ayat yang berikutnya, Alhamdu, yang awalnya segala puji bagi Allah, ada yang mengatakan Alhamdu. Dan juga Alkamdu. Kalau ini sering kita dengar, Alhamdulillah, ya. Karena mungkin lidah orang-orang dahulu agak milet, jadi Alhamdu dibaca Alkamdu. Ini juga jangan sampai menjadi kebiasaan bagi kita, dan jangan sampai kita menirunya. Kita harus membenahi, mempelajari di surah Al-Fatihah ini, termasuk Alhamdu yang awalnya itu segala puji bagi Allah, berubah menjadi ketika membaca Alhamdu segala kematian bagi Allah. Itu mengubah satu huruf. Alhamdu menjadi Alhamdu, hak diganti ha, maka
berubah menjadi segala kematian bagi Allah, milik Allah. Naudzubillah. Apalagi al-kamdu ya, segala kesedihan bagi Allah. Ya, Allah itu dikira sedih atau gimana gitu. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Terus di ayat yang berikutnya, ayat yang keempat, maliki yaumiddin ya. Yang artinya itu yang menguasai hari pembalasan. Ada yang mengatakan maliki yaumiddin, maliki dipanjangkan, dijadikan mad tabi'i, maliki yaumiddin. Yang awalnya maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan, berubah menjadi maliki yaumiddin, yang menguasai, yang menjadi Tuhanku adalah hari pembalasan, bukan Allah Tuhanku. Naudzubillah. Ini ketika kita sudah mengetahuinya namun masih melakukan atau membacanya, maka ini merupakan termasuk kesyirikan. Naudzubillah. Naudzubillah, subhanallah. Terus di ayat yang berikutnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Dirubah, ada yang membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Langsung berubah artinya. Hanya kami lebih abadi dari Engkau ya Allah, dan kami minta perpanjangan waktu. Ketika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dipanjangkan sedikit. Yang awalnya tidak ada mad tabi'inya dikasih mad tabi'i. Jadi dia itu mengatakan lebih abadi dari Allah dan minta perpanjangan waktu. Naudzubillah. Maka penting sekali Al-Fatihah ini kita koreksi betul-betul. Terus kita itu tidak boleh memanjangkan yang pendek dan memendekkan yang panjang. Harus sempurna, terutama di surah Al-Fatihah ini. Apalagi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tidak ditasydidkan. Ya, itu sering kita dengar ya. Kepada cahaya mataharimu kami menyembah dan kepada cahaya mataharimu kami mohon pertolongan. Ini yang awalnya kepada Allah, iyyaka na'budu, hanya kepada Allah kami menyembah dan pertolongan, berubah menjadi kepada cahaya matahari. Naudzubillah. Terus yang berikutnya, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ihdinas ya, shad diganti dengan sin. Ihdinas siratah diganti menjadi ihdinas. Yang awalnya shad diganti dengan sin. Maka ini juga maknanya berbeda. Berikan kami sertifikat kegundukan seperti gundukan gunung unta. Naudzubillah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yaitu jalan orang-orang yang engkau beri nikmat, bukan jalan orang yang engkau murkai dan bukan jalan orang yang sesat. Dibaca di yang awalnya shad diganti menjadi sin, siratal ya. Diganti siratal ladzi, yang atau diganti dengan ta, siratal ladzina an'amta 'alaihim diganti alaihim diganti alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu ada yang membaca seperti itu. Yang awalnya shad dibaca sin, terus ain dibaca hamzah. Yang ini merupakan kekeliruan yang harus kita benahi. Nah, untuk tajwidnya di surah Al-Fatihah ini kita perhatikan Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke tajwidnya dulu. Bismillah. Nah, di sini ada lafdzul jalalah. Lafdzul jalalah ada tafhim dan tarqiq. Tafhim tebal, tarqiq tipis. Bedanya adalah ketika lafdzul jalalah, lafadz Allah diawali oleh kasrah, lillah, nillah, maka ini dibaca tarqiq tipis. Alhamdulillah, ini tipis, bukan Allah. Kalau Allah kan tebal.
Rasulullah tebal. Kalau ini alhamdulillah. Nah, ini tipis namanya tarqiq. Ini dibaca tipis. Rabbil alamin. Al-alamin. Disinilah alif lam. Alif lam qamariyah. Kenapa dikatakan alif lam qamariyah? Ini mungkin sudah hafal semua insyaallah ya. Alif lam itu ada dua, ada samsiyah dan qamariyah. Kalau qamariyah, kita perhatikan alif lamnya. Kalau setelahnya alif lam itu tidak diikuti tasydid, seperti al-alamin, maka disinilah alif lam qamariyah. Kalau setelahnya alif lam ada tasydidnya seperti ar-rahma di ayat berikutnya, maka inilah alif lam syamsiyah. Bedanya itu aja. Tasydid dan tidak bertasydid. Insyaallah mudah untuk diingat. Al-a ini alif lam qamariyah, a-nya mad tabi'i dan diakhiri dengan al-alamin. Nah, al-alamin ini namanya mad arid lis-sukun. Kenapa dikatakan mad arid lis-sukun? Perhatikan, karena di sini ada mad tabi'i. Mad tabi'i adalah mi, nu, hi, ha. Itu contoh mad tabi'i. Mi, mad tabi'i, bertemu dengan huruf hidup. Huruf hidupnya mana? Yaitu nun. Al-alamin. Ya, al-alamin. Min, ini adalah mad arid lis-sukun. Ya, oh ini basmalah belum selesai ya tadi ya. Iya, langsung sama-sama alif lam dan juga lafaz Allahnya tipis ya. Ar-Rahmanir-Rahim lanjutkan enggak apa-apa karena ini sama. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahma ini adalah alif lam syamsiyah seperti yang disebutkan tadi karena setelahnya alif lam itu diikuti oleh tasydid. Ar-Rah ini hamas, Ar-Rahma menyamat tabi'i, Nir-Rahim sama. Yang kedua adalah Ar-Rahim alif lam syamsiyah dan diakhiri dengan mad arid lis-sukun. Haim. Intinya ketika ada mad tabi'i bertemu dengan huruf hidup dibaca mati karena waqaf, semuanya dibaca mad arid lis-sukun. Ya. Panjangnya 4 sampai 6 ketukan. Tergantung selera. Tapi ketika kita membaca dalam satu majelis 4 ketukan, maka sampai menutup majelis 4 ketukan. Yang berikutnya Maliki yaumiddin. Ya, Maliki banyak dipanjangkan, tidak Maliki yaumiddin. Maliki banyak mad tabi'i, Maliki yau inilah mad lin. Mad lin. Bedanya mad lin dengan mad tabi'i. Kalau mad lin itu ketika ada waw sukun atau ya sukun diawali oleh fathah. Fathah bertemu dengan waw sukun ya. Kalau mad tabi'i nu dhammah bertemu dengan waw sukun, hi kasrah bertemu dengan ya sukun, ha dan fathah bertemu dengan alif. Itu mad tabi'i. Kalau ini adalah yau atau mad lin atau mad lain. Mad lin ya. Panjangnya sama 2 ketukan. Yaumiddin, ad-din ini adalah alif lam syamsiyah. Sama seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim. Saya ulangi lagi, alif lam syamsiyah. Ketika ada alif lam, setelahnya alif lam diikuti oleh tasydid, maka inilah alif lam syamsiyah. Maliki yaumiddin dan diakhiri dengan mad arid lis-sukun. Surah Al-Fatihah ini sampai selesai diakhiri dengan mad arid lis-sukun. Maliki yaumiddin. Yang berikutnya yang kelima, iya bukan iyaka tapi iya. Perhatikan tasydidnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya ya ditasydidkan di jamak tabi'i. Kana na'budu wa iya sama seperti yang awal tadi. Lagi nasta'in diakhiri dengan mad arid lis-sukun. Ini hampir sama. Perlu diketahui bahwasanya tajwid dari awal dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu sebenarnya sama, diulang-ulang saja. Nah, bagi kita yang mungkin agak kesulitan
maka insya Allah ketika sudah berjalan beberapa waktu, insya Allah sudah memahaminya. Karena sama. Hanya kita mungkin bedanya di hurufnya saja. Yang menjadi patokan adalah harakatnya dan bacaan panjangnya. Ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ayat yang ke-6 tidak boleh atau terlalu berlebihan, tapi harus ha itu ada di tenggorokan paling bawah. Ihdinas tenggorokan paling bawah ya. Di atasnya dada. Ihdinas sirat. Ihdinas bukan ha, bukan kha, bukan ihdinas, tapi ihdinas tenggorokan paling bawah. Ihdinas sirah. Nah, ini alif lam as-sirata, inilah alif lam syamsiyah ya. Sirah ranya matabi, tol mustaqim. Nah, berikutnya adalah alif lam qamariyah. Insyaallah tetap sama seperti yang dulu penjelasannya. Namun kita hanya mengulang saja. Al-mustaqim adalah alif lam qamariyah, mustaqim diakhiri dengan mad arid sukun. Nah, berikutnya ayat yang ke-7. Siratal ladzina an'amta bukan an'amta tapi an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sirah ranya mad tabi'i, siratal ladzi, alladzi alif lam samsiyah masih sama, dan khusus lam ini ya, lam kok tidak ada lam 2. Maksudnya alif lam bertemu dengan lam. Karena di sini adalah lamnya itu awalnya itu ada 2, namun untuk mempermudahkan kita yang awalnya itu sukun, yang kedua tasdid, maka langsung digabung menjadi satu. Alladzi, siratal ladzi, alladzi tetap alif lam samsiyah. Linya mad tabi'i. An'amta alai. Itu mad lin, sama seperti di atasnya tadi di yau. Sama seperti lai ya. Sama mad lin. Alaihim sama ghairil alif lam qamariyah. Maghdu matabi'i bi alai sama madlin alaihim. Nah, di sini ada mim sukun. Mim sukun bertemu dengan huruf waw. Ini namanya idhar syafawi. Idhar dibaca jelas, syafawi ya. Hukum mim sukun di sini ada 3. Ada idgham mimi atau disebut dengan idgham mislain, sama mimi atau mislain. Ketika ada huruf mim sukun bertemu dengan mim hidup, itu namanya idgham mimi atau mislain. Terus yang kedua, ada mim sukun bertemu dengan ba. Mim sukun bertemu dengan huruf ba, di sini adalah bukan iklab, ikhfa syafawi, ikhfa. Bacanya sama seperti iklab, cuma di situ yang menjadi patokan adalah mim sukun bertemu dengan ba, itu ikhfa syafawi, dibaca samar ya. Dan yang ketiga, mim sukun bertemu dengan selain dan mim dan ba, selain 2 huruf itu mim dan ba, semuanya itulah idhar syafawi, sisanya idhar syafawi. Sangat mudah untuk diingat dan dipahami ya. Alaihim walau. Nah, di sini ada alif lam. Nah, alif lam samsiyah, dan yang perlu diperhatikan adalah ad-dallin. Di sini adalah bukan mad tabi'i lagi atau bukan mad wajib, tapi di sini adalah mad lazim kilmi musaqqal atau musaqqal kilmi. Ini panjangnya 6 huruf, 6 harakat. Pada bagian dallin ini ada idgham syamsiyah juga atau alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah bisa disebut dengan idgham syamsiyah, memasukkan huruf yang bertasdid. Jadi panjangnya di sinilah 6 ketukan dan diakhiri dengan mad arid lisukun. Masih sama, diakhiri dengan mad arid lisukun. Insyaallah belajar tajwid itu, apalagi tajwid dasar itu sangat menyenangkan. Sangat menyenangkan dan mudah. Karena
Kalau tajwid dasar itu belum masuk ke sifatul huruf, bahkan bisa masuk ke apa? Ke nahwunya itu lebih luar biasa lagi. Ini masih dasar. Baik, alhamdulillah ini surah Al-Fatihah. Mungkin sebelum melanjutkan kita baca dulu secara bergantian surah Al-Fatihah ini. Setelah itu kita baca per satu ayat seperti biasanya untuk langsung mempraktikkan apa yang telah kita pelajari. Baik, kita gantian. A'udzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo bersama-sama. Ya. Ayat yang kedua, ha ya, bukan ha, tidak boleh ala. Ada yang mengatakan alham, tapi yang mana al, lamnya harus benar-benar disukunkan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alamin, bukan alamin, tapi a. Alhamdulillahi rabbil alamin. Monggo. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, bagus. Ya. Ha. Ar-Rahmanir Rahim. Tidak Ar-Rahman, tapi Ar-Rahma Ar-Rahmanir Rahim. Monggo. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Ya. Perhatikan yang kelima. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya, bagus. Tidak boleh iyyaka na'budu. Sekali lagi jangan membaca iyyaka na'budu tapi iya. Perhatikan tasydidnya. Tidak hanya di iya, di surat-surat yang lainnya harus diperhatikan tajwidnya biar tidak keliru. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, qafnya. Ihdinas siratal mustaqim. Bukan kim tapi qim, qaf, qim. Ihdinas siratal mustaqim. Ayo. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kalau enggak kuat boleh berhenti di situ. Tapi kalau kuat bisa satu ayat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berhenti dulu di an'amta 'alaihim yang pertama. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masya Allah, bagus. Ya, seperti biasa kita bergantian mulai dari basmalah sampai ayat yang ke-7 mulai dari Ustaz Irfan. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Hirrah ya, ar-rahma, ra saja. Hirrahma. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bagus. Enggak, Mas. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya, bagus. Monggo, Mas.
Ar-Rahmanir-Rahim. Kurang tipis. Hanya haknya. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya, sekali lagi. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya, bagus. Maliki yaumiddin. Kepanjangan. Mat tabi'i. Maliki. Satu. Alif. Maliki yaumiddin. Iya, harus diperhatikan mana mat tabi'i dan mat wajib dan yang lainnya. Tunggu kembali Ustaz Irfan. Iyyaka. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lanjut. Ya, bagus. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, bagus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Walau dot itu makharijul hurufnya ada di geraham lidah. Apa? Di geraham pinggir. Baik kanan ataupun kiri bisa. Walau tidak boleh walad do, tapi walau dallin. Ya, sekali lagi. Ghairil maghdubi. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang tekan. Walau dallin. Sekali lagi. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, pelan-pelan insya Allah bisa nanti. Ya, alhamdulillah. Ini surah Al-Fatihah. Ya. Ini dilanjutkan atau ya? Ya, dilanjutkan 1 sampai dengan 5. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo dibaca dulu seperti biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من qablik. Kalau nggak kuat boleh berhenti. Wabil akhirati hum yuqinun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Ya, alhamdulillah, ini Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan 5. Kita kembali ke atas lagi. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. Nah, di sini perhatikan
Alif lam mim ini sebenarnya hukumnya apa? Gitu kan? Alif di sini tidak dipanjangkan, tetap alif ya, karena di sini tidak berharokat juga. Alif. Yang kedua lam. Alif lam. Ya. Yang kedua ini dibaca 6 ketukan, 6 harakat. Ini dinamakan mad lazim harfi musaqqal. Ini huruf mad bertemu dengan sukun asli. Alif lam ada sebenarnya alif kalau dipisah itu lam alif dengan mim ya. Terus mim diakhiri dengan ada mim tasdid di sini juga namanya idgham mimi, idgham apa? Gunnah musyaddadah, mohon maaf, gunnah musyaddadah dan diakhiri dengan mim atau mad alif sukun. Mim, tetap mim, ya mim, alif, lam, mim. Lamnya lazim kilmi, apa? Mukhaffaf kilmi atau musaqqal kilmi. Dan yang terakhir adalah mim, diakhiri dengan mad sukun. Alif, lam, mim dipisah. Ya. Dzalikal kitabu la raiba fih. Nah, dzalika dzanya mad tabi'i. Dzalikal kitabu ya. Al-kitab adalah alif lam qamariyah ya. Diingat-ingat alif lam qamariyah terjadi ketika ada alif lam tidak diikuti tasdid. Itu aja kuncinya. Tidak diikuti tasdid atau ada tasdidnya. Al-kitab tanya mad tabi'i. La mad tabi'i rai itu mad lin. Raiba fih mad sukun. Di sini ada tanda titik 3. Di atasnya itu namanya mu'anaqah. Mu'anaqah itu kita berhenti di salah satu. Tidak boleh berhenti di keduanya dan tidak boleh melanjutkan di keduanya. Contoh misalkan dzalikal kitabu la raib fihi hudan lil muttaqin. Itu boleh. Atau dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin juga boleh. Nah, kalau misalkan kita mendengarkan murattal, rata-rata berhentinya di fi, la raiba fi, seperti Misyari Rashid, terus Sesudes dan yang lainnya. Tapi ketika kita mendengarkan Hani Arifai, berhentinya di raib, dzalikal kitabu la raib, berhenti fihi hudan lil muttaqin. Itu sama-sama boleh. Yang tidak boleh adalah dzalikal kitabu la raib fih, ya, berhenti di keduanya atau melanjutkan dzalikal kitabu la raib fihi hudan lil muttaqin. Kita harus mematuhi rambu-rambu yang sudah ada, yaitu seperti waqaf dan wasal di sini dan tanda-tanda yang lainnya seperti gharib, ada imalah, ismam dan yang lainnya. Dzalikal kitabu la raiba fih hudan lil muttaqin. Hudan di sini ada tanwin fathatain bertemu dengan lam. Ini namanya idgham bila gunnah. Memasukkan huruf lam tanpa diikuti dengan dengung. Tanpa dengung itu ada 2. Ketika nun sukun atau tanwin bertemu lam dan juga huruf ro. 2. Lam dan ro. Ini tidak diikuti dengan dengung. Hudal lil muttaqin diakhiri dengan mad arid sukun. Sama diakhiri dengan mad arid sukun. Sekali lagi, mad arid sukun ketika ada mad tabi'i bertemu dengan huruf hidup dibaca mati karena waqaf atau karena akhir ayat berhenti. Terus yang berikutnya alladzina yu'min. Nah, ya dibaca dulu tuh. Ya. Dari ayat yang pertama dan yang kedua. Monggo dibaca. Ya, iya alif lam dulu. 1 2 3 ya. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi Bagus. hudan lil
يقين Ya, benar. Alladzi, ya, gantian. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Kalau nggak cukup, nggak kuat nafasnya. Wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Alladzi ini sama seperti yang di mana di surah Al-Fatihah tadi, siratal alladzi sama alif lam syamsiyah dinya mad tabi'i, yu'minuna nu mad tabi'i, nuhiha nu, ketika ada dhammah diikuti dengan waw sukun atau dhammah bertemu dengan waw sukun ini mad tabi'i, yu'minuna bil ghaib alif lam qamariyah ya, qamariyah karena tidak diikuti tasdid, ghaibnya itu mad lain. Wa yuqimu ini sama-sama mad tabi'i, nas-shalah as-shalah alif lam samsiyah lamnya mad tabi'i, wa mim idgham gunnah musyaddadah, mim tasdid dan nun tasdid itu adalah gunnah musyaddadah, gunnah yang sudah menggunnah ada yaitu karena tasdid. Wa mimma mad tabi'i, razaq ini qalqalah, qalqalah sughra bagus. Qalqalah itu ada dua, ada sughra dan kubra. Kalau sughra itu biasanya memang terjadi di tengah ayat. Seperti ini, razaq, maka pantulannya tidak terlalu dipantulkan. Razaqnahum ya. Kalau qalqalah kubra itu berada di akhir ayat. Akhir ayat. Contoh, qul huwallahu ahad, Allahus samad, pantulannya lebih keras ya, beda dengan razaq ini sughra, kalau yang tadi adalah kubra. Razaqnahum ada mim sukun tadi, mim sukun bertemu dengan ya berarti idhar syafawi, idhar selain mim dan ba, idhar syafawi ya, dibaca jelas yung, baru di sini nun sukun bertemu dengan fa, inilah ikhfa hakiki, dibaca dengan samar, yung fiqun diakhiri dengan mad arid sukun. Masih sama. Ini juga sampai bawahnya diakhiri dengan mad arid sukun. Sangat mudah sekali belajar tajwid dan menyenangkan insyaallah. Ayat yang dibaca dulu yang ketiga. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya. Kita lanjutkan di ayat yang keempat. Masih sama, diawali dengan alladzi dan walladzi. Walladzi sama-sama aja, yaitu alif lam samsiyah. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Dibaca dulu. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. Alladzi masih sama ada alif lam syamsiyah dinya mad tabi'i, yu'minu sama ini mad tabi'i, yu'minuna bima. Nah, di sini kita menemukan mad jaiz munfasil. Ada mad wajib muttasil, ada mad jaiz munfasil. Bedanya apa? Kalau mad jaiz munfasil ketika ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah ya, di lain kata bima unzila itu sudah sendiri-sendiri artinya. Beda dengan idza jaa itu kan artinya datang.
Itu mad wajib muttasil. Ketika ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah ya dalam satu kata. Bedanya di situ. Kalau mad jaiz di lain kata. Bima unzila. Panjangnya sama antara 4 sampai dengan 6 ketukan. Tergantung selera dan kekuatan nafas kita. Unzilah ada nun sukun bertemu dengan za. Ini ikhfa hakiki dibaca samar. Ilai lain wa ma masih sama. Bima wa ma unzil sama-sama mad jaiz munfasil. Min ikhfa hakiki dibaca samar. Qablik wa bil alif lam qamar ya, hanya mad tabi'i. Wabil akhirati hum ada mim sukun lagi yaitu idhar syafawi. Yu mad tabi'i kinun diakhiri dengan mad arid lisukun ya. Nu sama yu sebenarnya itu sama. Yu kinu itu sama-sama mad tabi'i. Akan tapi yang kedua nun ada huruf hidup dibaca mati karena waqaf. Jadi berubah menjadi mad arid lisukun. Ya, sama akan tapi ketika ada tambahan huruf yang membuatnya itu waqaf dan dibaca mati maka berubah menjadi mad arid lisukun. Dibaca lagi enggak apa? Walladzina yu'minuna. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Monggo dibaca lagi. أولئك على هدى من ربهم Ya, ini diperhatikan. Kalau yang ayat yang keempat tadi adalah mad jaiz munfasil, di ayat yang kelima adalah mad wajib muttasil. Ulaika satu kata. Ulaika mereka lah. Ini dalam satu kata berarti mad wajib muttasil. Ketika ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah di dalam satu kata maka dikatakan mad wajib muttasil. Ala mad tabi'i, hudam ala hudam, hudam tanwin bertemu dengan mim idgham bi gunnah. Bi gunnah diikuti dengan dengung. Diikuti dengan dengung dan mim tasdid sendiri adalah gunnah musyaddadah diikuti dengan tasdid. Nah, baru mir rabbi mir rabbi idgham bila gunnah. Bedanya di sini yang pertama adalah tanwin bertemu dengan mim, yang kedua nun sukun bertemu dengan ra. Yang pertama adalah idgham bi gunnah, yang kedua idgham bila gunnah. Nun sukun atau tanwin bertemu dengan ra, ini ra mir, maka dia idgham bila gunnah. Yang pertama hudam memasukkan huruf mim dengan dengung, yang kedua mir memasukkan huruf ra tanpa diikuti dengung. Ini langsung gabung idgham bi gunnah dan bila gunnah. Mir rabbihim wa ulaika masih sama mad wajib muttasil. Humul alif lam qamar ya muflihun diakhiri dengan mad alif sukun. Monggo dibaca dulu sebelum dilanjutkan. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Iya, Masya Allah, bagus. Monggo seperti biasa kita baca dulu mulai dari Pak Udin sekarang. Ayat yang pertama sampai dengan yang kelima. Ya, monggo Pak Udin.
kurang tekannya sedikit. Alif lam lam lam. Ya, di sini ada gunnah musyaddah juga. Alif lam mim. Ya, bagus. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Wakafnya kurang sedikit. La raiba fi. Jeda tidak langsung dikosongkan, dijeda dulu. La raiba fi. Sudah bagus, cuman harus diwakafkan dulu. Ya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ya, bagus. Monggo, Mas. Lanjut, Mas. Alladzina yu'minu. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Bagus ya. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Wabil akhirati hum yuqinun. Wabil ya. Lanjut, Ustaz. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Masya Allah, sudah luar biasa bacaannya. Ya. Alhamdulillah. Ya. Kita belajar tajwid ini bukan sekedar biar bisa saja membaca. Bukan sekedar hanya ingin membaca Al-Quran saja. Tapi bagaimana kita menjaga kalam Allah ini. Karena Al-Quran itu diturunkan oleh Allah dengan tajwid. Maka kita harus belajar membaca Al-Quran juga ini harus dengan tajwid. Bahkan kata Imam Al-Jazari itu membaca Al-Quran tanpa tajwid itu berdosa. Jadi kita harus berupaya, berusaha untuk belajar tajwid ini, belajar tahsin Al-Quran. Karena apa? Ketika kita tidak belajar tajwid, tahsin Al-Quran, maka ketika kita membaca Al-Quran, terus bacaan itu keliru, maka kita juga akan berdosa, mendapatkan dosanya. Dan ketika kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk belajar, maka kita harus berupaya, berusaha membenahi bacaan kita. Bagaimana caranya bacaan kita itu sudah benar dengan kaidah tajwid. Karena apa? Karena kalau misalkan di antara kita sudah belajar tajwid, namun mohon maaf kita belum lancar, tapi kita sudah berupaya, berusaha, insya Allah Allah sudah memaklumi kita. Mungkin karena keterbatasan kita, sehingga kita tidak bisa memahaminya. Yang penting ada usaha untuk belajar membenahi dalam membaca Al-Quran ini. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan, Allah berfirman, warattilil Quran tartila, bacalah Al-Quran itu dengan tartil, dengan tajwid. Tidak boleh membaca dengan istilahnya ngebut, istilah 4G LTE. Banyak di luar sana, mohon maaf ya, mungkin di antara kita sering khataman. Saya juga sering khataman. Khataman, ada orang itu seakan-akan lancar. Alladzina yunfiqun, tengahnya itu nggak kebaca kayaknya, nggak tahu apa yang dibaca. Tapi awalnya sama akhirnya itu dibaca. Itu harus dibenahi. Kalau misalkan kita sudah belajar tajwid terus membaca seperti itu, maka kita berdosa. Ya, kita harus berupaya, berusaha. Kalau misalkan sudah belajar tajwid, kita harus baca Al-Quran dengan tajwid. Walaupun misalkan di antara kita hataman. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minun dan seterusnya.
itu sudah bagus. Yang penting makharijul hurufnya sudah pas. Walaupun misalkan kayak mat wajib tidak dibaca tidak dibaca 6 ketukan itu enggak masalah. 4 ketukan. Itu tergantung situasi dan kondisi. Kalau misalkan kita dari awal membaca 4 ketukan, kita sampai akhir membaca ketukan. Seperti itu. Iya. Kalau yang pegantik itu translated kan kita yang hati-hati loh. Iya, pasti. Belajar tajwid itu tidak selalu mudah. Kadang itu bingung dengan hukumnya. Ini apa ini? Walaupun kita sudah belajar, tapi kadang masih lupa. Makanya kita harus mengulang kembali dan jangan sampai kita mengira kok diulang-ulang terus sih. Jangan sampai. Karena Al-Qur'an tajwid memang seperti itu, diulang-ulang terus. Namun yang menjadi permasalahannya adalah yang mungkin jadi bingung dan entah yang lainnya adalah karena hurufnya berbeda. Walaupun hukumnya sama. Kita harus berupaya untuk berusaha belajar tajwid dengan sempurna. Bahkan pahala itu tetap tidak dapat. Kata Allah itu, kata Rasul, alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun fi masyafaratil kiramin bararah walladzi yaqra'ul Qur'an wa yata'afi wa syakun alaihi law ajran. Orang yang pandai membaca Al-Qur'an itu akan bersama para malaikat yang mulia. Orang yang terbata-bata masih baru belajar tajwid, mengeja Al-Qur'an, masih belajar Iqra dan yang lainnya, Allah berikan dua pahala. Itu jadikan motivasi. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala yang lebih. Belum lagi satu hurufnya Allah berikan satu kebaikan dan satu kebaikan ini dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Bayangkan kita tadi baca Al-Fatihah, Al-Baqarah sampai dengan 5. Kalau misalkan kita hitung berapa pahala yang sudah kita dapatkan. Satu hurufnya 10 pahala. Tidak ada ruginya membaca Al-Quran dan belajar tajwid. Tidak ada ruginya. Insya Allah Allah akan catat dan kelak akan menjadi tabungan untuk kita di akhirat. Dan insya Allah dengan Al-Quran kini Allah mudahkan kita masuk ke dalam surganya Allah. Karena Iqra disuruh baca oleh Allah. Ketika kita berada di akhirat disuruh baca Quran kita. Di mana titik terakhir yang kita baca, disitulah tempat kita di surganya. Insya Allah kita semuanya akan berkumpul di surganya. Ya mungkin itu saja untuk pertemuan pertama ini ya. Setelah berapa bulan libur, kita akhiri. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.